teman-teman. Di sini sudah ada pengacara dari pihak kami keluarga, Abang Husni Tanjung, silakan Bang. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan Bang seperti apa kelanjutan perkaranya sih? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini, sebenarnya kan ini persoalan harta peninggalan almarhum Dorce. Dan kita ketahui bahwasanya almarhum ini kan tidak mempunyai anak, hanya anak angkat. Jadi kita harus berdasarkan perspektif hukum bahwasanya ahli waris yang ditinggalkan itu adalah sedarah dulu. Dilihat apakah ada yang sedarah, rupanya ada. Nah, jadi saya melihat kenapa di sini ada persinggungan antara anak angkat dengan ahli waris sedarah. Inilah yang mau saya luruskan agar harta-harta peninggalan ini menjadikan amal ibadah baik yang ditinggalkan maupun yang masih ada. Kalau saat ini saya tengok ada pertentangan antara anak angkat dengan ahli waris sedarah. Jadi secara hukum, apakah anak angkat mendapatkan harta warisan? Pada prinsip tidak. Dia akan mendapatkan berdasarkan wasiat wajibah dan tidak lebih daripada 1/3 dari total harta setelah dihitung dengan hutang. Jadi selama ini kita lihat kenapa ini seperti ini harus menunggu wasiat. Persoalan timbul. Sekarang kan sudah ada ahli warisnya ini. Kenapa tunggu wasiat lagi? Kalau wasiat itu kan hanya 1/3. Dan barangkali itu bisa bicarakan bagus-bagus. Sehingga tadi saya sudah melakukan upaya untuk meminta klarifikasi kepada mantan pengacara almarhum untuk bertanya, kenapa pada saat meninggal dia ada memberikan statement soal harta benda Ibu Dorce, terus menyangkut masalah pada tanggal 11 November 2001 dia ada menerima surat-surat. Jadi itu saya minta untuk dikembalikan. Karena ada toh ahli waris yang sedarah. Jadi kita juga jangan persepsi yang keliru terhadap masyarakat. Karena apa? Saat ini ahli waris sedarahnya ada dan masih hidup. Jadi tidak benar kalau kita menunggu wasiat. Dan juga kalau kita menunggu wasiat juga jadi persoalan. Apa yang dibuat dan siapa notarisnya? Sampai ini kita tahu siapa notarisnya. Kalau ada notarisnya, kenapa dia mendatangi ahli waris? Kenapa didiamkan nunggu sampai 40? Ada apa? Itulah makanya pihak ahli waris sedarah ini merasa bingung. Ada apa terhadap hal ini gitu. Makanya saya di sini untuk berbicara bagaimana hak-hak sedarah mendapatkan sesuai dengan apa yang menjadi haknya, tidak lebih tidak kurang. Barangkali begitu. Yang mendapatkan hak sesuainya maksudnya seperti apa, Bang? Jadi setiap orang meninggal, tentu kalau ada harta warisan, maka yang diutamakan itu adalah ahli waris yang sah. Apa itu? Yang sedarah. Sesuai dengan pasal 832 KUHP, Kabupaten Data. Dan di sini almarhum tidak punya keturunan ya Bang? Tidak punya keturunan. Jadi kalau tidak punya keturunan dia dapat asal ada wasiat wajibah. Dan nilainya tidak lebih dari 1/3. Dan sampai saat ini ada wasiatnya nggak sih Bang? Untuk anak adopsi ini? Baik. Mereka yang Abang tahu. Jadi informasi dari media juga saya lihat katanya ada melalui seseorang yang bernama email kan gitu. Katanya mengaku mantan pengacara ibu kan gitu. Jadi kami tunggulah itikat bagus kami tunggulah sampai 40 hari. Dan ingat sempat nanti notaris yang membuat itu menyalahi aturan akan kami proses secara hukum. Ini gimana tanggapan Mbak Bibi tentang hal ini seperti apa? Iya, kita sih sebenarnya nggak mau terjadi seperti ini awalnya. Saya sih perwakilan dari keluarga sangat menyayangkan ya, kita semua keluarga sangat menyayangkan bisa terjadi seperti ini. Kita sih cuman kepengen komunikasi aja gitu dari anak-anak angkat kepada kami, terutama kepada ibu saya nih gitu, yang kakak kandungnya mama gitu. Karena kan memang sejak awal mama meninggal itu yang di hari kedua kita adakan pertemuan, sampai hari ini itu belum ada juga pembicaraan apapun dari pihak anak angkat kepada kami. Itu aja sih yang kami pengen, komunikasi. Mbak Mimi, artinya sekarang menggandeng kuasa hukum sendiri ini apakah untuk sama-sama ikut ingin juga mendapatkan hak warisan yang sekarang ada di tangan anak-anak angkatnya Bunda Dorce atau seperti apa sih Mbak? Oh enggak, sebenarnya kita bukan di garis bawahi aja, sebenarnya ini bukan perebutan ya. Teman-teman mohon maaf sekali lagi untuk berita-berita di luar sana yang bilang kalau bahwasanya kita berebut harta antara saudara kandung dan anak angkat, itu tidak benar. Kita hanya memperjelas saja
bahwasanya di sini kami ini adalah ahli waris yang sah. Itu. Jadi anak-anak angkat kan memang sudah memakai pengacara. Sejak awal kami tidak mau sebenarnya ada seperti ini, kita pengen ngomong baik-baik saja gitu. Cuman kan dari pihak anak angkat tidak ada komunikasinya sampai hari ini. Maka akhirnya terpaksa kami pun menunjuk abang untuk membantu kami gitu, supaya semuanya tuh jelas gitu. Jadi yang menjadi hak kami tolong berikan kepada kami, yang memang udah diberikan oleh mama kepada anak-anak ya sok silakan, itu saja. Nah, Bang Tanjung Apa terkait yang diberikan oleh Bunda Dorce yang bisa Apa aja didapatkan sih? apa aja? ya apa Itu sih saya kurang tahu ya. Kan menurut pengacaranya kan nanti sudah ada wasiat yang akan dibacakan di hari ke-40 katanya. Itu jadi kalau kita sih ya iyain aja lah gitu. Kalau emang dia mau nunggu 40 hari ya udah. Nah, ini kan kira-kira belum 40 hari nih, Mbak. Tapi Mbak Mimi sendiri sudah menggandeng pengacara nih untuk ini. Nah, ini dimaksudkan untuk apa nih, Mbak Mimi? Ya karena itu balik lagi tadi, karena kan sampai hari ini belum ada komunikasi dari anak-anak ke kita. Dan semua apapun yang berhubungan dengan mama, mulai dari dokumen-dokumen penting mama, dan semua aset-aset mama itu dipegang sama pihak anak angkat. Sudah gitu mereka tidak ada komunikasi dengan kami gitu. Karena sampai hari ini pun ada beberapa teman-teman mama yang menagih hutang kepada kami. Gitu. Jadi kan untuk membayarkan hutang-hutang tersebut otomatis kami kan membutuhkan biaya ya kan. Nah, untuk itu karena biayanya tidak sedikit gitu. Dan kami juga kan kurang paham hukum, makanya kami minta bantuan abang yang lebih mengerti untuk mendampingi kami. Mohon maaf Mbak Mimi, terkait dengan hutang sendiri kan pada saat itu sudah dijelaskan, sudah di list katanya siapa aja yang hutang-hutang apa aja yang masih tersisa seperti itu. Nah, untuk sekarang ini apakah sudah masuk list itu sendiri atau ini tiba-tiba ada lagi nih? Tiba-tiba ada Berarti di luar list ya? Di luar list. Untuk list sebelumnya walaupun Tante Amel bilang katanya udah ada catatan dari mama juga, saya juga sebenarnya punya sih catatan dari mama. Hutang waktu mama masih ada, mama juga sempat bilang ini beberapa hutang-hutang mama, nanti kalau mama nggak ada tolong dibayarkan gitu. Tapi sampai hari ini masih ada beberapa rekan-rekan teman-temannya mama yang menagihkan hutang kepada kami, itu di luar dari list itu gitu loh. Makanya kan kami juga butuh abang yang paham hukum, bagaimana ini kita bisa menyelesaikan, karena kan kita sih mikirin kasihan mama aja gitu, karena dalam menurut Islam segala bentuk urusan di dunia itu kalau orang sudah tidak ada kan harus kita segerakan gitu supaya mamanya tenang. Boleh tahu berapa hutangnya berapa yang belum dibayar sama berapa orang yang menagih ke ada beberapa sih, lebih dari 3? beberapa sih Lebih dari 3? ya 2, lebih dari 2. Kisarannya berapa? Itu nggak bisa saya sebutkan. Hutang untuk apa kalau boleh tahu? Ya Lebih untuk keperluan apa pada saat itu? Itu mohon maaf saya nggak bisa sebutkan, nanti aja ya. Itu biar kami aja yang menyelesaikan. Tapi Bang, sudah dikonfirmasi belum Mbak yang untuk utang baru ini ke pihak Keluarga. anak angkatnya? Sudah, kita sudah dari teman mama pun yang menghubungi kami sudah bilang coba dikonfirmasikan kepada anak angkat, karena semua apapun yang berhubungan dengan mama, mulai dari dokumen, aset-aset semua dipegang sama anak-anak angkat gitu. Bukannya kami tidak mau membayarkan, cuman kan nilainya tidak sedikit gitu. Nilainya banyak, sementara semua aset-aset mama dipegang sama pihak anak angkat. Dan anak angkat itu tidak ada komunikasi dengan kami. Jadi kami coba untuk coba dikomunikasikan dengan pihak anak-anak. Mereka bilang anak-anak udah menjawab dan ada perencanaan mau jual aset. Apa bentuk aset apa yang akan dijual? Itu kurang tahu. Berarti itu responnya dari anak-anak setelah mengetahui ada orang lagi yang menagih hutang gitu ya Mbak ya? Bang, kalau Sampai detik ini sepertinya agak sedikit susah Mimi untuk komunikasi sama anak-anaknya. Apakah memang anak-anak ini yang memang menghindar atau memang tidak mau ketemu dengan pihak yang betul-betul adalah
kakak kandung dari Dorce, yang dimana memang seharusnya beliau yang berhak gitu, seperti itu. Mungkin ada betul-betul ketutup untuk komunikasi dengan kalian. Sebenarnya sih itulah ya, kalau kita kan namanya ini orang tua, ibu saya ini orang tua, kita kan kepengennya mereka kan Kakak dari Dorce anak-anak. ya? Iya, ini ibu saya ini kakak kandung dari ibu Dorce, seibu sebapak. Ada juga satu lagi yang masih hidup abangnya, sekarang udah di Padang, udah pulang. Kemudian ada juga abangnya, cuman udah almarhum, tapi kan ada anak-anaknya. Jadi kita tuh maunya mereka komunikasi gitu, permisi atau bagaimana gitu, menanyakan tentang hal apapun lah gitu kan kepada ibu saya. Tapi di sini mereka tidak ada komunikasi itu gitu. Justru kami yang selalu menanyakan kepada mereka, ini bagaimana gitu. Jadi ya komunikasi dari mereka ke kita tidak ada, tapi kita terus yang menanyakan kepada mereka gitu kan, seharusnya tidak seperti itu. Tapi sudah ada respon dari itu semua Mbak, dari pihak anak angkatnya Bunda? Iya, ada respon. Pokoknya kalau ada segala sesuatu apapun itu yang berhubungan dengan Mama, kita harus komunikasi melalui Tante Amel, pengacaranya gitu. Kita bingung juga di sini kenapa setiap apa-apa harus ke Tante Amel gitu kan. Dan Tante Amel juga selalu bilang katanya, ya kalau ada apa-apa tanya ke saya, supaya karena anak-anak itu di bawah naungan saya, bilangnya gitu kan. Sementara kita kan harusnya kan dari anak-anak yang nanya ke kita. Kira-kira ada rencana nggak sih sebelum 40 hari ini untuk segera diselesaikan secara kekeluargaan seperti itu? Seperti apa Mbak Mimi? Ya kalau kita sih dari awal kepengennya baik-baik saja, kekeluargaan saja, komunikasikan saja dengan kami. Tidak kepengen kayak gini, cuman karena ini sudah terlanjur berjalan seperti ini, ya kalau saya apalagi sudah ada abang yang mendampingi kami, kita ikutin aja sesuai dengan alurnya aja. Artinya dari pihak keluarga kandung Bunda Dorce ini ada ketakutan tersendiri apabila warisan ini jatuh ke tangan anak angkatnya, itu seperti apa nih Bang Tanjung dan Mbak Mimi? Terus mana? Baik, jadi begini, kita harus berpedoman dulu. Pernyataan dari Ibu Emel menyatakan itu sudah ada wasiat, kan gitu, sudah di tangan notaris. Tentu kita belum tahu siapa notarisnya dan tidak pernah jumpa dengan kita. Yang kami sanksikan begini, menunggu 40 hari ini dasarnya apa? Kalau bisa ada persoalan itu menyangkut harta warisan, mohon disegerakan. Jangan sampai menunggu 40 hari, karena dasar hukumnya tidak ada. Nah, jadi di sini kalau ahli waris sedarah ini sebenarnya tidak merasa takut. Kenapa? Kalau hak tetap hak kan gitu kan. Jadi apa tindakan daripada email ini kami sanksikan. Kenapa harus menunggu 40 hari? Dan mengapa ada wasiat? Kenapa tidak bisa bicarakan sekarang gitu? Dan ingat, wasiat itu juga harus kita lihat siapa saksinya. Adakah ahli waris sedarah? Ingat, anak angkat saya bilang tadi tuh, anak angkat bukan ahli waris, tapi bisa mendapatkan warisan berdasarkan wasiat wajibah dan tidak lebih daripada 1/3 warisan. Nah mungkin dari Bunda dan juga Mbak Mimi, apakah terjadinya hal ini menjadi besar seperti ini karena memang dari lama anak-anak angkat Bunda Dorce itu tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, benar begitu bukan ya? Saya sih di sini meluruskan aja ya. Memang sejak awal anak-anak angkat Mama tidak dekat dengan kami. Tidak ada kedekatan yang erat dengan kami, memang tidak. Tapi kami adalah silaturahmi sesekali. Nah kalau saya kan ini kemungkinan aja, karena kan memang pada dasarnya itu Mama kan selalu ngomong ya, nggak cuma sama anak angkat tapi di media juga selalu bicara bahwasanya Mama itu tidak dekat dengan keluarga, bahwasanya Mama itu jauh dari saudara-saudara gitu. Tapi kalau menurut kami dari pihak keluarga itu hanya omongan Mama di mulut saja, hatinya tidak. Karena nyatanya Mama itu selalu ada buat kami gitu. Mama selalu menanyakan keberadaan kami. Mama selalu menanyakan kakaknya ada di mana. Terus kalau ada acara di keluarga itu Mama selalu ikutan gitu. Kemudian juga kalau Mama ada acara, bikin acara apa, kami selalu dipanggil. Abangnya yang di luar kota selalu diajak ikut serta gitu. Berarti kan itu hanya omongan di mulut saja gitu, tapi dalam hatinya tidak gitu.
Ya mungkin karena mama sering bicara seperti itu sehingga anak-anak juga terdoktrin mungkin ya, bahwasanya tidak dekat dengan keluarga. Lalu langkah seperti apa Bang yang akan diambil Bang? Jadi langkah kami ingin mengklarifikasi pada si email dasar apa menyatakan bahwasanya anak angkat diprioritaskan dari wasiat. Karena wasiat itu tidak tadi kita jaminkan bahwasanya wasiat itu di luar konteks daripada hukum. Kalau di luar konteks hukum seharusnya yang diutamakan apa? Keluarga saudara. Tapi saya tengok selama ini kenapa anak angkat yang selalu dibicarakan untuk mendapatkan porsi. Padahal porsi itu sudah jelas hanya sepertiga. Jadi kalau misalnya nanti kami lihat wasiat itu tidak sesuai dengan porsinya dan total hutang dan total harta yang ada, maka kami akan mengambil langkah hukum. Bisa kami lakukan ke pengadilan agama setempat. Apabila ada unsur rekayasa, kami akan segera melakukan pidana. Oke. Jika masuk ke ranah pidana, pasal berapa Bang yang akan dikenakan? Apabila kita lihat apakah ada dokumen-dokumen yang dipalsukan ataukah ada keterangan-keterangan dipalsukan, itu yang kami bicarakan nanti. Nanti ya, setelah kami melihat redaksi apa isi wasiat itu. Jadi sekarang asetnya apa aja sih Bang mungkin? Ya, yang paling utama yang jelas adalah aset tanah berupa sertifikat. Salah satunya yang ada di Lubang Baya dan satu lagi di Jati Bening. Dan itu surat-surat itu sudah diambil si email pada tanggal 11 November. Dan sampai sekarang kan kita minta, kenapa? Kan Ibu Mendia sudah meninggal. Jadi kembalikanlah itu surat ke ahli warisnya. Oke. Itu sekarang juga masih menunggu 40 hari dulu nih Bang ya. Itu sekarang juga masih menunggu 40 hari dulu nih Bang ya. Kami bertikat baik aja, tapi jangan mengada-ngada soal wasiat. Ingat, wasiat itu juga perlu pembuktian. Pada saat mendiang membuat wasiat, siapa saksinya dan bagaimana mekanismenya, itu nanti jelas. Salah satu aja lebih dari sepertiga, maka cacat itu wasiatnya. Berarti anak angkat itu hanya mendapatkan sepertiga ya Pak? Hanya sepertiga, itu kan berdasarkan wasiat wajibah, tidak lebih dari itu. Yang betul-betul menerima wasiat itu adalah pihak sedarah gitu ya? Iya, sedarah yang wajib untuk mendapatkan harta-harta peninggalan kalau ada. Nah kabarnya juga tempat tinggal ini juga tempat tinggal ini yang dimana ditempati oleh kakak kandung dan keponakannya Ibu Dorce mau disita juga, mau diambil juga, itu gimana tuh? Jadi begini, itu memang langkah jauh untuk hal seperti itu, tapi yang harus diposisikan oleh pihak anak angkat dan pengacaranya, kalau tidak bisa dibagi secara natural, itu wajib lelang, dijadikan uang. Kenapa? Gak mungkin misalnya ahli waris, aku maunya seperti itu yang mana nih, kan gitu. Gak bisa dibagi secara real, paksa secara natural, paksa melalui pelelangan berupa uang. Jadi kalau misalnya ada isu-isu yang berkembang akan diambil alih, untuk saat ini saya jamin itu akan terjadi. Kalau ada pemaksaan kehendak, berarti upaya hukum yang kami mainkan. Oke. Sebagai kakak dari Dorce sendiri dengan adanya permasalahan ini, Nek, gimana nih Nenek sendiri mungkin apa sih yang diharapkan kepada anak-anak itu sendiri untuk mungkin mereka agak sedikit luluh hatinya karena harusnya menghargai Nenek sebagai kakak kandung yang harusnya memang menerima wasiat itu. Apa ya, susah juga sih ngomongnya. Saya cuma minta mereka itu menghargailah keluarga saya, apalagi saya gitu kan. Bagaimanapun kan Dorce itu adik saya, jadi saya minta dia ada apa-apa tuh ngomong, jangan mau ini sendiri, apa-apa main bawa gitu, saya nggak suka gitu. Ya intinya komunikasi aja sih gitu. Kita pengennya anak-anak komunikasi sama kita gitu tentang apapun itu, jangan bertindak sendiri-sendiri seolah-olah kami ini tidak ada, itu aja sih. Iya, sekarang semua di rumah itu udah hilang sedikit-sedikit, entah apanya, entah barang apanya gitu kan. Kan kita kan harus itu